Ini adalah kenyataan pahit yang bikin kita sesak napas kalau melihat masa depan kedaulatan pangan kita. Coba saja kamu datang ke desa-desa sekarang. Pemandangan yang kita lihat bukan lagi pemuda gagah yang memegang cangkul, tapi orang-orang tua yang sisa tenaganya sudah hampir habis. Anak-anak muda lebih memilih jadi buruh pabrik atau driver ojek online daripada menyentuh lumpur. Kenapa? Karena mereka logis. Mereka melihat bapaknya bertani puluhan tahun, tapi rumahnya tetap reot. Sementara tengkulak dan mafia pangan mobilnya ganti tiap tahun. Kita sedang membunuh masa depan kita sendiri dengan memanjakan mafia. Kasus ekspor kelapa ke China di tahun 2025 itu adalah tamparan keras. Di saat industri dalam negeri kita teriak karena bahan baku langka dan harga melonjak, sehingga pabrik santan harus PHK banyak buruh, barangnya justru terbang ke luar negeri karena harganya jauh lebih seksi di sana. Petani kita terjepit, ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Di satu sisi petani senang ada yang beli mahal, tapi di sisi lain mereka tetap miskin karena rantai distribusinya dikuasai mafia. Rakyat di dalam negeri akhirnya harus beli produk turunan kelapa dengan harga impor. Padahal pohonnya tumbuh di halaman belakang rumah sendiri. Ini kan absurd. Realitanya, kalau gaji kita terus ditekan rendah dengan alasan supaya investasi masuk, kita sebenarnya sedang menciptakan bom waktu. Saat rakyat nggak mampu beli pangan dengan harga wajar, pemerintah panik dan akhirnya menekan harga di tingkat petani. Hasilnya, petani bangkrut, anak petani ogah meneruskan profesi bapaknya, dan lahan produktif berubah jadi ruko atau kos-kosan. 3 senjata harus pemerintah lakukan sangat dibutuhkan. Harga standar internasional dan gaji tinggi. Ini kunci untuk mengembalikan martabat petani. Kalau harga gabah atau kebutuhan barang pokok dihargai sesuai pasar dunia, bertani itu bakal jadi profesi elit. Orang bakal bangga jadi petani karena duitnya banyak. Dan supaya rakyat tetap bisa beli, ya gajinya yang harus naik. Jangan rakyatnya yang dipaksa tetap miskin supaya harga barang kelihatan murah. Berlakukan payment ID berbasis NIKA. Ini cara mematikan napas mafia. Selama ini mereka main di ruang gelap, pakai uang tunai atau rekening pinjam lama. Dengan NIKA sebagai ide pembayaran, setiap pergerakan uang hasil penyelundupan pangan itu bakal terlacak. Nggak ada lagi tempat sembunyi buat hasil curian. Kemudian, Undang-Undang Perampasan Aset. Inilah momok yang paling ditakuti. Aparat yang ikut makan itu cuma berani karena mereka merasa hartanya aman. Begitu aset mereka disita tanpa perlu drama sidang yang bertele-tele, mereka bakal berpikir 1000 kali untuk jadi pelindung mafia. Masalahnya sekarang, kita sedang menghadapi hantu yang memakai seragam dan jas rapi. Mereka adalah bagian dari sistem. Mereka tahu kalau petani sejahtera dan mandiri, rakyat punya gaji tinggi dan transaksi transparan, maka lapak sampingan mereka bakal tutup total. Sebuah bangsa yang gak bisa kasih makan rakyatnya dari tangannya sendiri, sebenarnya bangsa itu sedang menjajah dirinya sendiri. Kalau 99% anak kita nggak mau jadi petani, itu artinya dalam 20 tahun ke depan, piring kita bakal sepenuhnya dikendalikan oleh negara lain dan para mafia. Dan saat itu terjadi, uang sebanyak apapun di dompetmu nggak akan ada gunanya kalau barangnya memang nggak ada atau harganya sudah nggak masuk akal.